Oke guys, kembali lagi di channel Alur Cerita Film Bung Zona TV. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul The Golden Monk. Tepatnya film ini dirilis pada tahun 2017 lalu. Film yang akan menceritakan tentang perjalanan pasangan dewa-dewi yang diusir dari kerajaan langit dan dibuang ke alam manusia. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah kota di kerajaan bernama Han, di mana di kerajaan tersebut sering terjadi kekacauan karena ulah para siluman. Ancaman dari para siluman ini membuat kehidupan masyarakat di sekitar kota dipenuhi ketakutan yang sangat mendalam. Hingga pada suatu hari salah seorang saudagar kaya mengundang beberapa para pengusir siluman untuk menangkap para siluman yang meresahkan. Dua di antara mereka terdapat wanita bernama Liu Er dan Ling Er. Ada juga seorang biksu bernama Budong yang ditugaskan oleh kuil Shaolin untuk menangkap para siluman itu. Tak lama kemudian siluman yang selalu memangsa warga itu benar-benar datang dan mulai menghancurkan seisi kota. Bahkan beberapa orang harus menjadi mangsa karena keganasan siluman tersebut. Budong melawan siluman itu dengan menungganginya. Sementara Liu Er dan Ling Er dengan anak panahnya berusaha untuk menyerang siluman itu. Akan tetapi serangan yang dilakukan Liu Er justru mengenai pantat Budong. Walaupun demikian, dengan semangat yang tinggi dan juga kerjasama antara Budong dan Liu Er, akhirnya mereka bisa mengalahkan siluman itu. Singkat cerita, Liu Er mengambil tulang belakang dari siluman itu dan dibawanya menuju tempat ia tinggal. Sementara Budong kembali ke kuil Shaolin dan film pun baru saja dimulai guys. Setibanya di kuil Shaolin, Budong menemui gurunya yang pada saat itu sedang melakukan upacara persembahan untuk meminta kepada Buddha agar istri jenderal kerajaan yang sedang berdoa itu segera diberikan momongan. Namun dengan kelebihan yang dimiliki Budong, ia mampu mengetahui apa yang sebenarnya ada di hati wanita itu. Yang mana ia datang ke kuil tak lain hanya untuk mengambil uang sang jenderal. Sedangkan di tempat yang lain, Liu Er yang baru saja tiba di rumah memasukkan tulang siluman yang ia bawa ke sebuah tabung untuk membuat mesin waktu. Ternyata diketahui jika dulunya ia merupakan seorang dewi. Namun karena kesalahan di masa lalu membuatnya harus diusir dari kayangan dan kini terdampar di dunia manusia. Diceritakanlah jika pada zaman dahulu Liu Er mempunyai kekasih seorang dewa bernama Centong. Akan tetapi pada suatu hari kisah percintaannya diketahui oleh Ibu Suri dan Kaisar Langit. Karena perasaan cinta merupakan larangan yang tidak boleh terjadi di antara para dewa, maka Liu Er dan juga Centong diusir dari kayangan. Mereka juga diminta untuk meminum air pelupa cinta. Centong yang patuh dengan peraturan langit meminum air tersebut dan turun ke bumi. Sementara Liu Er membuang air itu dan berniat untuk mencari keberadaan reinkarnasi Centong. Selama ratusan tahun, ia selalu mencari keberadaan kekasihnya itu. Beberapa profesi juga ia telah lalui. Namun hal itu masih belum membuahkan hasil hingga pada suatu ketika ia menemukan sebuah petunjuk dari buku kuno untuk membuat mesin waktu. Agar mesin waktu yang ia rancang bisa segera terlaksana, ia pun mengumpulkan beberapa cairan yang berasal dari siluman tua. Maka dari itu ia akhirnya memutuskan untuk menjadi pemburu siluman hanya karena ingin kembali menemukan cinta sejatinya. Dengan mendapatkan tulang belakang yang baru ia dapatkan itu, kini hanya menyisakan komponen terakhir, yaitu dengan mendapatkan mata siluman tua. Dan inilah satu-satunya harapan dari usahanya selama ini agar ia bisa bertemu kembali dengan kekasih sejatinya. Sementara di tempat yang lain, Budong sedang menikmati makan siang di depan sebuah rumah bordir. Ia bertemu dengan seorang banci yang menawarinya seorang wanita penghibur. Budong yang merupakan seorang biksu jelas saja menolaknya, apalagi sebenarnya yang dijual merupakan istrinya sendiri. Budong lalu memberitahu banci itu jika sebentar lagi ia akan mendapatkan musibah. Dan benar saja ucapan Budong seketika terbukti dengan diperlihatkan istrinya dihajar habis-habisan oleh pria yang telah menyewa, karena istrinya tak mampu melayaninya dengan baik.
他是富春楼年龄最大、最丑的一个。您高兴，下次您来，不收您钱。 Menyaksikan penyiksaan berada tepat di hadapan Budong, ia pun tak tinggal diam. Budong membantu pria banci itu untuk melawan orang yang telah menghajar mereka. Terjadi perkelahian singkat di antara mereka. Namun dengan kemampuan yang dimiliki Budong, si pria kekar pun kewalahan. Bahkan senjata yang ia gunakan untuk melawan Budong mengenai dirinya sendiri. Singkat cerita, Budong meminta pria itu untuk segera pergi dan tidak lagi membuat kekacauan. Di tempat yang lain, Raja Siluman sedang menerima laporan dari ketiga putrinya, di mana mereka melaporkan jika misi yang diberikan Raja Siluman tak bisa mereka laksanakan. Karena setiap ingin mencelakai kaisar, dari dalam tubuhnya mengeluarkan kekuatan emas, sehingga mereka bertiga tak mampu mendekatinya. Ketiga siluman ini merupakan jelmaan dari siluman laba-laba, siluman kucing, dan juga siluman ular. 到时他就会。那有何方法可以不惊动帝皇之灵？ Sementara di kuil sendiri, kini Budong sedang dieksekusi oleh para gurunya, di mana para guru-gurunya itu ingin membotaki Budong karena sejatinya Budong merupakan seorang biksu. Sungguh ajaib sekali, meskipun gurunya menggunakan kapak 212 untuk menyukur rambut Budong, namun selai pun tak mampu untuk membuat rambut Budong runtuh. Maka dari itu gurunya menyarankan Budong agar meminta maaf pada Buddha. Karena mungkin saja kuatnya rambut itu karena kesalahannya di masa lalu. Uniknya film ini ketika Budong bersujud untuk meminta ampunan, semua patung yang mewujudkan Buddha berbalik dengan sendirinya. Seakan-akan tak mau memberikan ampunan pada Budong. 有谁不想做个光头的和尚？为什么连这个机？ Budong pun tak putus asa. Ia kemudian memohon pada patung Dewi Kuan Yin untuk memberikan alasan mengapa dirinya tak bisa dimaafkan. Namun lagi-lagi ia mendapat perlakuan yang sama. Dewi Kuan Yin justru menutup mata. Kemudian Dewi Kuan Yin memberitahu Budong jika cintanya masih belum musnah dan suatu saat nanti ia akan kembali bertemu dengan kekasihnya di masa lalu. Dalam samar-samar Budong mengingat masa lalunya, namun karena ia tak mengingat apapun, Budong kebingungan apa maksud dari semua ini. Hingga tak lama kemudian biksu lain bersama pasukan kerajaan datang untuk berdoa. Melihat patung Buddha yang berbalik, istri jenderal memerintahkan pasukan untuk menangkap Budong. Kedua prajurit bahkan sempat memukul kepala buru Budong. Dan tiba-tiba... Ia berubah menjadi manusia singa bernama Fuhu. Dengan sekali tendangan, Fuhu mampu membuat prajurit itu pun tak berdaya. Setelah kekacauan itu usai, Fuhu kemudian memberitahu Budong jika sebenarnya ia telah ditugaskan Dewi Kuan Yin untuk menjaganya selama berada di dunia manusia. Sedangkan Budong sendiri dulunya merupakan seorang dewa bernama Centong. Akan tetapi karena kesalahan di masa lalu itu, akhirnya ia dibuang ke dunia manusia. Fuhu juga berjanji pada Budong jika ia akan mengantarnya untuk bertemu dengan kekasih hatinya yang telah mengorbankan diri untuk Budong. Apa yang terjadi di kuil ternyata diketahui oleh Raja Siluman yang punya dendam pribadi dengan Budong di masa lalu. Di mana dulunya Budong telah menangkap Raja Siluman dan menghukumnya selama 1000 tahun di bawah kaki Buddha. Karena dendam pada masa lalu itu, ia berjanji akan membalas dendam pada Budong dengan memanfaatkan kekasih sejatinya sebelum ia bertemu dengan Budong. Maka dari itu, Raja Siluman memerintahkan kedua putrinya untuk mencari keberadaan Liu Er. 联手到北海抽去了龙筋，这真是我的肉体凡胎。这是我抱为父想要你们找到他。义父的意思是。 Sementara itu, di tempat yang lain, Budong bertemu dengan segerombolan prajurit yang dipimpin oleh seorang panglima perempuan berkumis. Dua orang ini sama-sama bertingkah konyol, bahkan sempat-sempatnya mereka memperdebatkan Thor dan juga Kapten Amerika. Namun hal itu tak berselang lama karena siluman bermata satu yang bernama Tian Shan menyerang mereka.
Dari arah yang lain, Liu Er dan juga Ling Er mendapati siluman itu merupakan siluman terakhir yang bisa membuat Liu Er kembali bertemu dengan kekasihnya. Meskipun pada faktanya, kekasih yang selama ini ia cari tepat berada di hadapannya guys. Pertarungan pun berlangsung. Mereka bertiga bekerja sama untuk melawan siluman Tianshan. Akan tetapi siluman itu sangatlah kuat dan tak mudah untuk ditumbangkan. Tak sedikit juga dari para prajurit menjadi korban keganasannya. Setelah berdiskusi cukup singkat, akhirnya mereka menemukan cara dengan menggunakan rambut budong sebagai anak panah. Dan mereka akhirnya bisa membuat iblis itu mati tak berdaya. 顽皮太硬，弓箭都射不进去。做这样的决定，我真的很愤怒。 Dengan matinya siluman bermata satu itu, kini lengkap sudah komponen untuk mengaktifkan mesin waktu yang selama ini dirancang oleh Liu Er. Dengan mata berkaca-kaca diperlihatkanlah kejadian demi kejadian. Tak disangka juga ternyata Budong mengikutinya dan kini tepat berada di belakangnya. Sumpah, nangis saya lihat adegan ini jadi terharu.忘情水。月儿本来是天上的金童，不是皇。 Dengan mata berkaca-kaca, mereka berdua pun berpelukan, mengenang masa-masa indahnya dulu dan juga masa sulitnya Liu Er mencari keberadaan reinkarnasi centong selama ini. Namun kebahagiaan itu tak berselang lama karena secara tiba-tiba Raja Siluman dan dua anaknya datang untuk membalas dendam pada centong. Enaknya centong apa budong ya? Ganti centong aja lah ya, asik kalau centong. Pertarungan pun berlangsung. Meskipun mereka telah bekerja sama untuk melawan Raja Siluman, namun kekuatan mereka semua tak sebanding dengannya. Apalagi centong saat ini juga kehilangan kekuatan dewa. Pertarungan itu mengakibatkan si wanita berkumis tewas, sementara centong dibiarkan saja dalam kondisi sekarat. Menyaksikan centong yang sudah sekarat dan tak berdaya, Liu Er memohon pada Raja Siluman untuk membebaskannya. Raja Siluman bersedia untuk tidak menghabisi centong, hanya dengan syarat Liu Er mau memakan ulat siluman dan mau menuruti perintah Raja Siluman. Ia juga diberikan tugas oleh Raja Siluman untuk menghabisi Kaisar. Jika Liu Er menolak untuk melakukan hal itu, maka ulat yang ada di dalam tubuhnya akan bergerak sendiri dan memakan semua yang ada di dalam tubuhnya secara perlahan. Tentu hal itu akan membuat Liu Er mati dalam kesakitan. 它就会勾住你的心房，爸，它就会吞噬你的肉。我怎么舍得你去做这些事情？ 你们可先行离开，我来上。 Singkat cerita, Liu Er pun bersiap untuk melakukan aksinya dengan menarik perhatian Kaisar. Sementara centong dibawa kembali ke kuil Shaolin oleh salah satu putri Raja Siluman. Ia kemudian memberikan centong pil jiwa ular untuk menyembuhkan centong dan membalas budi akan kebaikan di masa lalu. Meskipun tenaganya sudah pulih, tapi ia masih kehilangan semua kekuatannya. Hingga tak lama kemudian Dewi Kuan Yin datang untuk memberikan ampunan pada centong. Dewi juga memberikan centong 3 perkara yang harus ia lalui agar kekuatan dewa yang ia miliki bisa kembali sepenuhnya, yakni air mata orang jahat, mengembalikan harga diri orang miskin, dan nafas terakhir orang yang sedang jatuh cinta. Jika centong berhasil mengumpulkan 3 perkara ini, maka semua kekuatan dewanya akan segera kembali. Centong segera bergegas pergi untuk mendatangi rumah bordir dan menemui si Banci dan juga istrinya agar mereka mau mengembalikan harga dirinya. Awalnya semua tak berjalan sesuai harapan. Kemudian datanglah si pria kekar untuk menagih hutang pada si Banci. Karena melihat ada centong, si pria meminta semua pasukannya untuk menghajar centong, apalagi saat ini centong sudah kehilangan kekuatannya. 你怎么不提醒我？他受伤了，已经没有法力了，给我狠狠的打！ Jelas saja centong tak berdaya.
Si pria dan juga istrinya berusaha untuk membantu Centong. Namun naas karena keganasan pria itu, istri si pria banci harus mati karena dilempar oleh si pria kekar. Dengan kejadian itu, si pria kembali menemukan harga dirinya, lantas ia menghajar habis-habisan si pria kekar. Sampai-sampai ia memohon ampunan dan tidak akan membuat kekacauan lagi. Namun setelah kejadian itu, si pria banci justru memilih untuk bunuh diri. Kedua anaknya menangis histeris menyaksikan kedua orang tuanya yang meninggal tepat di hadapan mereka. Si pria kekar pun menyesali semua perbuatannya, sampai-sampai membuat kedua anak itu menjadi yatim piatu. Ia juga berjanji akan merawat kedua anak itu dengan sepenuh hati sebagai hutang budi yang harus ia terima. 我把他们害得家破人亡，是我妒忌他们，是我的不对，我一定好好照顾你们两个小孩。 Dengan kejadian ini, Centong dan juga Fuhu mendapatkan dua perkara yang bisa mengembalikan kekuatannya. Dan kini hanya satu perkara yang harus mereka dapatkan, yakni nafas terakhir orang yang sedang jatuh cinta. Karena dua perkara sudah ia dapatkan, Centong dan Fuhu bergegas pergi untuk menyelamatkan Liu Er. Di sisi yang lain, Liu Er yang berada di istana berhasil menarik perhatian kaisar. Bahkan Liu Er mampu membuat kaisar jatuh cinta. Namun ketika Liu Er mengeluarkan bola jiwa untuk membunuh kaisar, ia mengurungkan niatnya dan meminta kaisar untuk segera pergi. Hal itu diketahui Raja Siluman yang selalu memantau Liu Er. Amarah dari Raja Siluman membuatnya memukul gendang untuk mengaktifkan ulat siluman yang ada di tubuh Liu Er. Seketika Liu Er pun merasa kesakitan, bahkan ulat itu mampu berjalan sampai ke arah muka Liu Er. Putri Raja Siluman kemudian mendatangi kaisar untuk melanjutkan tugasnya. Beruntung Centong datang tepat waktu untuk menolong kaisar. Terjadilah sedikit pertarungan di antara mereka. Dengan setengah kekuatannya, Centong mampu menghabisi siluman laba-laba itu. Fuhu juga berubah wujud menjadi harimau untuk menghadapi Raja Siluman. Sementara Centong ia berusaha untuk menolong Liu Er dan mendapatkan nafasnya. Selagi Fuhu bertarung melawan Raja Siluman, Centong berusaha untuk mencium Liu Er. Namun belum ada reaksi apapun yang terjadi. Sehingga ia membawanya keluar untuk membantu Fuhu yang sudah kewalahan melawan Raja Siluman. Meskipun pertarungan 2 lawan 1, namun kekuatan mereka tak sebanding dengan kekuatan Raja Siluman. Liu Er berusaha untuk membantu, namun sayangnya ia harus terpental dan sekarat. Centong berusaha memopong Liu Er dan menolongnya. Namun karena luka dalam yang cukup parah, Liu Er harus merenggang nyawa tepat di pelukan Centong. Sedih lagi saya. 我找你了，我知道，但是我已经满足了。 Dengan meninggalnya Liu Er, Centong berhasil mendapatkan perkara terakhir. Seluruh kekuatan dewanya kini juga telah kembali seperti semula. Ia kemudian berubah menjadi mode dewa. Centong juga mampu membuat tubuhnya menjadi banyak seperti Sun Wukong sang raja keras sakti. Apa mungkin ia merupakan reinkarnasi dari Centong? Kita tidak tahu guys. Tapi kini pertarungan melawan Raja Siluman tak dapat lagi dihindarkan. Centong merubah wujudnya menjadi naga emas untuk melawan Raja Siluman yang juga berubah menjadi naga. Perkelahian pun berlangsung cukup sengit. Centong lagi-lagi merubah wujudnya menjadi raksasa dan alhasil Raja Siluman pun berhasil dimusnahkan. Hingga tak lama kemudian Dewi Kuan Yin datang untuk mengambil kembali jasad Liu Er. Dewi Kuan Yin juga memberikan tawaran pada Centong untuk bisa kembali ke kerajaan langit dan menjadi dewa. Akan tetapi Centong menolaknya dan memilih untuk tinggal di alam manusia demi melindungi dunia dari serangan para siluman. Karena satu-satunya teman yakni Fuhu sudah diambil lagi oleh Dewi Kuan Yin, maka Dewi Kuan Yin menghadiahkan seekor burung yang sangat indah. Burung itu bukanlah burung sembarangan, melainkan itu merupakan jelmaan dari Liu Er, agar mereka bisa selalu bersama selamanya. Dan berakhirlah alur cerita dari film The Golden Monk kali ini guys. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.